Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا من القرآن وأدخلنا برحمتك في أهل القرآن الكريم آمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai surat Al-Lail. Kita sudah mempelajari ayat 1 sampai 4, yaitu Allah bersumpah dengan menyebut makhluknya malam dan siang hari, kemudian menyebut makhluk yang berpasangan laki dan perempuan, bersumpah menyebut makhluk yang berbeda atau berpasangan tadi untuk mengawali atau untuk meyakinkan kepada kita bahwa manusia punya kecenderungan berperilaku yang berbeda-beda. Berperilaku berbeda-beda ini memang disengaja oleh Allah. Dengan demikian tidak mungkin orang seluruh dunia itu mempunyai pemikiran yang sama, berperilaku yang sama. Karena perbedaan itu justru dimaksudkan untuk kelestarian kita manusia dan kelestarian alam sampai saat tertentu. Oleh karena itu kita mesti mempelajari perilaku manusia yang berbeda-beda sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di ayat kelima, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya perilaku kalian itu berbeda-beda. Berbeda-beda ini secara garis besar ada dua kelompok. Nah, kalau di ayat lain disebutkan satu kelompok yang beriman dan satu kelompok yang mengingkari. Faminhum man amana wa minhum man kafar. Di antara manusia itu ada yang beriman, ada yang kafir. Lalu di antara orang yang beriman itu masih ada rincian yang lebih detail, baik yang beriman maupun yang kafir itu ada rincian yang lebih detail. Karena tempo hari ada yang mempertanyakan, dikatakan syatta berbeda-beda, tapi kok hanya dua kelompok? Ya, dua kelompok itu dua kelompok utama atau kelompok besar. Ada yang beriman dan ada yang kafir. Di antara yang beriman itu nanti ada rincian lagi. Ada orang yang taat kepada Allah tapi biasa-biasa saja, tidak ada keinginan menjadi ideal, orang mukmin yang ideal. Udah sedang-sedang saja. Itu sudah menjadi orang baik. Tapi ada kelompok yang inginnya selalu excellent. Excellent dari kata excel. Excel itu mendahului yang lain. Bahasa Arabnya as-sabiqun. As-sabiqun dari kata sabako. Sabako itu mendahului yang lain. Excel. Orang yang excel disebut excellent. Pak Dadang lebih kenal kata excellent, Pak ya. Ya, tapi bahasa Arabnya as excellent itu as-sabiqun. As-sabiqun. Terus ada juga untuk kelompok yang kedua yang kafir, yang tidak beriman juga
berbeda-beda, macam-macam. Ada yang benar-benar kafir, mengingkari, ada yang mengingkari mengingkari tapi setengah-setengah, setengah ingkar, setengah percaya, munafik. Ya. Ada yang percaya ada Tuhan, tetapi bukan hanya Allah saja sebagai Tuhan, tapi ada Tuhan yang lain, musyrik. Ya. Jadi di antara orang kafir itu ada kelompok-kelompok. Nah, tapi eh, kelompok utama adalah yang beriman dan kafir. Nah, masing-masing itu mempunyai ciri khas perilaku. Kenapa mempunyai ciri khas? Karena kelompok itu didasari pada pola pikir. Karena pola pikirnya berbeda, maka perilakunya menjadi berbeda. Ya, sambil contoh, misalnya rangsangannya sama, ada ular. Ada orang yang begitu melihat ular lari, tapi ada yang melihat ular justru malah mendatangi, malah mencari. Ya, kan ada orang-orang yang setiap hari kerjanya hunting, nyari ular di sawah, di sungai begitu. Jadi perangsangannya sama, binatang namanya ular, tapi perilaku orang berbeda-beda. Begitu pula kita ketika menghadapi eh, masalah, cara penyelesaian kita berbeda-beda. Hmm. Ada yang kesulitan atau tidak mempunyai duit yang cukup, satu kelompok atau ya kalau satu kelompok orang mengatasinya dengan cara rajin kerja. Tapi ada kelompok lain yang dengan cara mencuri. Jadi eh, pola pikir itu mempengaruhi perilaku. Nah, pola pikirnya orang yang beriman itu antara lain digambarkan di ayat 5 sampai ke 7, sedangkan perilaku orang yang kafir digambarkan oleh Allah antara lain ayat 8 sampai 10. Kita pelajari kelompok yang pertama dulu. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Fa'amma man a'ta, adapun orang yang mau memberi, ya, wattaqo dan mau bertakwa. Takwa, saya sering menyebut arti generiknya, takwa itu adalah menjaga diri. Menjaga diri itu ada dua sisi. Satu sisi menjaga diri jangan sampai celaka. Sisi lain menjaga diri supaya kalau ada kesempatan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, keuntungan diambil. Ya, itu orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu hati-hati perilakunya, hati-hati terhadap bahaya yang mengancam, tapi juga waspada begitu ada kesempatan yang baik diambil. Wasaddaqu bil husna, dan mereka itu mempunyai kecenderungan untuk menganggap benar, menganggap benar pada hal-hal yang baik. Ya. Wasaddaqo biasanya diterjemahkan membenarkan. Membenarkan itu kan kalau kita pahami bisa ambigu. Membenarkan itu ada asalnya salah, kemudian dibetulkan, dibenarkan. Atau ada orang yang mengatakan sesuatu statement terus, oh benar itu. Nah, nah sodako di sini lebih dekat kita terjemahkan sebagai menganggap benar. Bil husna, hal-hal yang sifatnya baik. Jadi kalau ada informasi itu bagus, oh benar ini. Misalnya informasi bahwa yang namanya Tuhan itu tidak mungkin lebih dari satu. Karena Tuhan itu
yang mampu memproduksi, mau menciptakan, mampu merawat, dan mampu mengelola alam raya. Kalau ada dua Tuhan, masing-masing berusaha menciptakan yang mereka bisa, yang masing-masing bisa, dan masing-masing menunjukkan kekuatannya. Kalau mereka masing-masing menunjukkan kekuatan, maka mereka ada kecenderungan untuk mengadu. Mana lebih kuat antara kamu dan aku? Berantem. Berantem akhirnya jatuh semua. Tidak mungkin ada dua. Ya, dan Allah kalau memberikan pelajaran semacam itu tuh selalu diberi contoh. Kalau ada dua orang atau dua kelompok ingin berkuasa, maka mereka akan berantem. Pasti. Nah, gitu kalau ada Tuhan dua, ya masih berantem. Ya. Kalau ada dua kelompok atau dua orang yang sama-sama berkuasa, mesti berantem. Kita suka menyebut tidak bisa di suatu negara ada dua matahari. Ya. Dua matahari itu artinya yang dua pihak yang sangat powerful. Yang sangat powerful hanya satu. Nah itu mestinya kita pelajari. Kenapa sih kok orang tuh politisi-politisi itu pada berantem kelompok itu dan itu? Ya karena masing-masing merasa punya kekuatan. Terus mereka kepengennya menang. Nah karena mereka kepengen menang, maka mereka berantem. Oh, kalau begitu tidak mungkin ada superpower yang eh, yang ada apa lebih dari satu. Tidak mungkin. Jadi kita orang Islam melihat gejala alam dan gejala peristiwa-peristiwa di dunia ini selalu kita ambil sebagai pelajaran. Wasaddaqa bil husna ini juga berarti bahwa kalau misalnya dikatakan bahwa setiap orang yang mau beriman dan beramal soleh, dia akan diberi upah, diberi insentif oleh Allah dengan tinggal di surga. Oh bagus, aku percaya. Misalnya lagi ada informasi bahwa kalau kita mau bersedekah, rezeki kita akan lancar. Kita menganggap itu benar. Nah, kalau kita mempunyai sikap membenarkan informasi-informasi yang baik semacam itu, maka kita akan diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup dengan mudah. Fasanu yassiruhu lil yusra. Maka kami akan memudahkan dia menuju kepada kemudahan. Nah, fasanu yassiruhu dari kata yassaro yang akar katanya dari yusrun, yusrun, lil yusra juga dari yusrun. Yusrun itu mudah. Fasanu yassiruhu artinya membuat mudah atau memudahkan. Lil yusra menuju kepada kemudahan. Jadi orang yang berperilaku demikian itu menempuh hidup ini enak aja, enak aja. Jadi rezeki untuk mencari penghasilan misalnya ada saja dia dapat pekerjaan. Tapi ada orang yang mencari pekerjaan tuh sampai berbulan-bulan, tahun-tahun baru dapat. Nah, itu uh, insentif yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat um, fakta Allah menciptakan. Kenapa Allah kok memberikan contoh di sini apa yang memberi? Sebenarnya hakikatnya yang bisa memberi hanya Allah. Ya, hakikatnya ya, sebenarnya yang bisa memberi hanya Allah. Karena apa? Yang bisa menciptakan hanya Allah kok. Kalau kita memberi kan harus ada sesuatu yang kita berikan. Kalau kita tidak bisa menciptakan, kita tidak bisa memberi. Kita hanya bisa memberi kalau kita punya. Sedangkan kita tidak bisa punya kalau kita tidak menerima. Bandingkan dengan Allah, Allah itu bisa punya tanpa menerima dari siapapun. Allah membuat.
membuat matahari dari tidak ada menjadi ada. Allah tidak pernah diberi hadiah, misalnya Allah itu mendapatkan matahari dapat hadiah dari si A. Nggak ada. Allah saja yang bisa membuat. Karena Allah itu yang bisa membuat, yang bisa memproduksi, dan Allah itu memproduksi terus. Saya memakai kata produksi supaya lebih familiar dengan kita. Ya, kalau di Al-Qur'annya, kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap saat Allah itu dalam keadaan bertindak, berbuat sesuatu. Nah, berbuat sesuatunya Allah itu menciptakan. Yang diciptakan oleh Allah itu bisa barang, bisa kejadian. Ya, jadi setiap saat Allah itu menciptakan barang dan menciptakan kejadian. Karena Allah itu karakternya membuat. Kok saya bilang karakter membuat? Dalilnya mana sih? Bukankah Allah itu salah satu asmaul husnanya adalah Al-Khaliq. Al-Khaliq itu creator. Create. Saya memakai kata create. Bandingkan dengan kata make. Ya. Make dan create. Kalau make itu membuat, hanya mengubah bentuk saja. Mengubah, membuat sayur sop. Oh, itu barangnya sudah ada. Ada air, ada garam, ada sayur, dicampur, namanya ganti jadi sop. Kita tidak menciptakan. Kita membuat dengan cara mengolah atau merekayasa supaya nanti berubah bentuk sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau Allah itu betul-betul create. Create itu dalam bahasa Arab bisa pakai kata khalaqa dan bisa juga pakai badi', badi'us samawati wal ard. Badi' itu menciptakan sesuatu yang belum pernah ada contohnya. Kalau kita misalnya membuat helikopter, oh itu lihat contoh ada capung, bagaimana capung itu bisa terbang dan sebagainya, terus dijiplak. Nah itu kita meniru. Kalau Allah nggak membuat memang betul-betul dari tidak ada menjadi ada dan mempunyai karakter. Setiap benda yang diciptakan oleh Allah pasti punya karakter tertentu. Nah, oleh karena itu yang bisa memberi hanya Allah. Yang diberi siapa? Makhluknya. Nah, makhluk ini diberi oleh Allah dengan maksud supaya dia memberi kepada pihak lain. Jadi kita ini oleh Allah diberi. Setelah kita diberi, jangan disimpan sendiri dong, jangan dikip. Setelah terima, salurkan kepada yang lain. Itu karakter makhluknya Allah. Kalau Allah karakternya membuat ngasih. Kalau kita tidak bisa membuat, lalu gimana? Menerima, kasih. Menerima, terus kasih. Kalau ada orang, kok dia menerima saja tidak mau kasih? Itu out of character. Dia berperilaku menyimpang dengan karakter pada umumnya makhluk yang diciptakan oleh Allah. Coba kita lihat. Allah memberi tanah, dikasih air. Dengan cara yang kita semua tahu, air dari laut diangkat, kemudian dijatuhkan menjadi hujan. Tanah, kalau dikasih air, kamu kasih dong orang lain, pihak lain. Terus dia memberi kesuburan kepada tanaman-tanaman. Jadi nerima, memberi, nerima, memberi. Itu selalu begitu. Kalau ada orang yang hanya mau nerima saja, tidak mau memberi, maka orang itu berperilaku menyimpang atau berperilaku tidak sejalan dengan polisinya Allah, kebijakan Allah. Nah, orang yang berperilaku sesuai dengan polisinya Allah, sesuai dengan sunnahnya Allah, sunnahnya Allah, sunnatullah, maka orang itu akan mengalami kemudahan dalam hidup. Ya. Jadi, a'ta
Di sini tidak disebutkan menerimanya dulu. Karena sudah maklum bahwa kita tuh hanya bisa memberi kalau kita nerima. Ya faktanya itu kalau kita tidak mendapatkan rezeki ya kita nggak bisa bersedekah. Kita hanya bisa bersedekah kalau menerima rezeki. Jadi tekanannya pada memberinya. Karena apa? Menerima itu sudah pasti. Menerima itu sudah pasti, tapi memberinya itu yang tidak pasti. Maka yang ditekankan di sini memberi. Wattaqo dan bertakwa. Tadi saya menyebut ittaqo itu artinya artinya itu lebih lebih pas kalau kita terjemahkan sebagai berhati-hati atau menjaga diri. Apa hubungannya dengan memberi? Kita hanya bisa memberi kalau kita nerima. Maka ketika kita menerima rezeki misalnya, kita harus hati-hati. Hanya yang halal yang kita terima. Hanya yang halal yang kita cari. Terus ketika memberi juga begitu. Kita hanya memberikan yang halal saja. Yang haram tidak boleh. Jadi kalau ada orang korupsi untuk apa? Untuk dibagi-bagi. Ya karena kan kalau pemilu itu kalau nggak nyogok pada rakyat yang nanti ke TPS, mereka nggak mau. Maka kita harus bagi-bagi sembako, bagi-bagi duit. Bagaimana saya bisa memberi mereka? Maling aja, mencuri. Maka mencuri itu marak sekali. Ya. Kalau ingin tahu bagaimana cara mencuri, ya tanya saja kepada teman-teman yang pernah di birokrasi atau pernah berbisnis. Ya, kalau saya sering mendengar sampai sekarang, pebisnis itu, masya Allah, sekarang ini makin menjadi-jadi itu. Ada beberapa orang yang mempunyai power ngajak orang berbisnis. Kalau kamu ke berbisnis, ikut aku. Nanti aku kasih proyek. Aku kasih proyek, senang sekali kan? Begitu ikut proyek, dia melakukan sesuatu dengan biaya, habis itu tinggal. Ya, ada yang cerita, ayo kita bikin perumahan. Kamu bebaskan itu tanah itu, dibebaskan. Nah, karena atas nama orang yang powerful ini, lurah-lurah dan camat takut sehingga membebaskan tanah itu gampang. Nah, yang pengusaha ini suruh membiayai, seneng dia, semua lancar. Nanti sudah clearance-nya ya pembebasan tanahnya sudah selesai, bangun. Setelah dibangun dicari cara bagaimana si orang yang sudah membeli tanah tadi disingkirkan. Ada saja cara-cara yang membuat dia itu lari. Nggak cocok aku sama dia. Dia pergi, duit yang dipakai untuk membeli tanah tadi tidak diganti. Berapa miliar itu? Dan praktek-praktek semacam itu makin banyak. Ada juga yang cerita, belum lama cerita ini. Itu ada proyek nilainya jutaan dolar. Dia suruh bikin proposal. Dia bikin proposal. Proposal untuk tender itu kan tidak gampang dan mahal sekali. Terus dia disuruh memasukkan 1 minggu sebelumnya. Lalu pada hari penentuan tender, teman ini tidak diundang. Tahu-tahu yang menang perusahaan lain, proposalnya dipakai oleh perusahaan yang menang tadi. Jadi orang ada teman ini disuruh bikin proposal, terus proposalnya di copy paste, diganti nama aja. Masya Allah, begitu. Dan itu berjalan sampai sekarang. Gitu. Nah, itu berarti tidak ittaqo, tidak menjaga diri, baik cara memperolehnya maupun cara menggunakannya. Wasaddaqu bil husna dan membenarkan, menganggap benar janji-janji Allah bahwa kalau kamu mau memberi nanti Allah akan mengganti dan sebagainya. Yakin, percaya, pasti. Maka orang-orang ini ketika bersedekah itu hanya mengharapkan ridho Allah saja.
Nah, orang semacam ini hidupnya akan mudah. Logikanya gimana? Orang yang suka memberi itu kok hidupnya menjadi mudah? Kita gampang memahami. Begini loh. Kalau saya suka memberi kepada orang, suka saya memberi, orang yang saya beri kan biasanya saya lihat dia butuh enggak. Misalnya saya beri uang, saya lihat, wah, Pak Andi ini kesulitan uang nih. Saya kasih. Oh, Alhamdulillah. Pas saya harus membayar utang, dikasih duit. Seneng kan? Terus ada yang lapar. Ini nih ada makanan nih. Pas. Terus ada yang butuh kerjaan, bingung. Ini nih, kamu mau nggak jadi sopirku? Dan sebagainya. Jadi, kalau saya itu memberi, yang saya beri itu merasa ditolong. Karena merasa ditolong, maka orang yang ditolong itu menganggap keberadaan saya itu penting. Karena menganggap keberadaan saya penting, maka paling tidak mereka akan berusaha menjaga keamanan saya, ya, keselamatan saya. Mereka akan menjaga keselamatan saya. Bukan hanya keselamatan, karena saya bisanya memberi kepada mereka kalau saya mempunyai duit banyak. Maka mereka juga berusaha membantu saya supaya saya mempunyai duit banyak, karena makin banyak duit yang saya pakai, mereka mendapatkan lebih banyak manfaat. Itu akan bisa dirasakan kalau misalnya kita tinggal di daerah yang sebelah-sebelahnya itu miskin. Ya, kalau di Lodan ini sulit ya, karena kebanyakan kan ya kaya, kaya, kaya begitu kan. Kalau kita tinggal di daerah yang kita kaya, tapi sebelah-sebelah kita miskin. Terus kalau kita mau bersedekah, siapa yang apa butuh bantuan kita bantu. Nanti kalau ada maling yang akan mengganggu mobil kita misalnya, yang ngusir itu mereka. Ngapain sini? Pergi. Kita nggak usah sewa satpam, nggak usah bayar satpam, rumah kita aman, dijaga. Dan kalau misalnya ada apa-apa yang misalnya ada kelupaan pagernya kok belum ditutup, mereka akan menutupkan pagar kita untuk menjaga karena berkepentingan gitu. Jadi kalau kita melihat ada orang yang menyewa satpam banyak atau malah memelihara anjing untuk mengusir orang ini. Nah, ini orang-orang yang ketakutan. Orang yang ketakutan itu biasanya kurang bermanfaat untuk lingkungan. Kenapa tidak bermanfaat? Karena tidak mau memberi. Jadi kalau kita mau memberi, orang-orang di sekitar kita akan merasa membutuhkan kita. Karena membutuhkan kita, maka kalau kita sedang dalam keadaan butuh sesuatu, kita nggak usah mencari. Banyak orang yang menawarkan diri. Kalau kita berbisnis juga begitu. Mari kita lihat, kita ambil contoh apa, ayat-ayat yang lain dan hadis yang relevan. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan. Fayaqulu ahaduma, Allahumma a'ti munfiqan halafa, khalafa. Wa yaqulul akharu, Allahumma a'ti mumsikan talafa." Setiap hari itu akan ada dua malaikat yang turun di bumi ini. Yang satu berdoa, ya Allah, orang yang mau bersedekah gantilah. A'ti, berilah. Munfiqan, kepada orang yang mau bersedekah. Khalafa, ganti. Jadi kalau kita mau memberi, nanti kita akan dapat ganti. Itu seperti karakternya Allah secara umum. Allah memberi, kemudian yang diberi ini memberi kepada yang lain. Tanah dikasih hujan, hujan ini memberi kesuburan kepada tanaman. Tanaman mendapatkan kesuburan dari tanah dan air, terus dia berbuah. Buahnya diberikan kepada manusia atau kepada binatang, kepada burung dan sebagainya. Burung yang menerima makanan itu
dia akan memberi kepada yang lain. Pemberian burung itu bermacam-macam. Antara lain pemberiannya itu dia sambil makan tapi sambil menolong. Bagaimana supaya kembang itu bisa terjadi penyilangan antara putik sari ya itu kan ada burung-burung kecil yang suka menghirup madunya gitu. Nah, sambil dia apa berterbang itu menerbangkan biji-bijian yang atau butir-butiran yang bermanfaat untuk perkawinan itu. Nah, jadi kalau orang itu mau memberi, nanti Allah akan ganti. Wa yaqulul akhir, malaikat yang lain berdoa juga. A'ti mumsikan talafa. Orang yang tidak mau memberi, binasakanlah Allah. Binasakan. Binasa. Yang misalnya, yang mereka seringkali orang itu tidak sadar. Kalau orang yang kaya tapi kikir, saudara-saudaranya banyak, tapi tidak menerima manfaat dari hartanya. Kan orang-orang merasa bahwa orang itu kaya, tetapi tidak bermanfaat untuk saya. Ketika orang ini menjadi tua, dia memang betul-betul tidak ada yang dipakai untuk memberi. Terus kalau kebetulan tuanya itu menjadi lemah sekali dan sakit, dia tidak bisa makan kalau tidak ditolong. Nggak ada orang yang mau menolong. Karena apa? Orang ini kaya aja nggak ada gunanya, apalagi miskin. Ya. Ada ada saya punya teman cerita cerita sama-sama politisi, tapi dari partai yang berbeda. Dia cerita, saya punya teman, itu suka nelpon, nggak ada yang dimakan. Terus saya datang bawa makanan, bawa duit, dikasih. Dia keluar dari rumah saja tidak bisa, karena lemah, sakit. Terus kalau datangin mesti nangis. Terus saya tanya, riwayatnya di waktu muda gimana? Dia kaya raya, Pak. Rumahnya besar. Tapi rumah itu rumah warisan yang tidak dibagi kepada adik-adiknya. Kalau adik-adiknya datang, justru dimarah-marahi. Ini triknya orang yang tidak mau membagi waris. Ya, kayak seorang kakak yang paling tua itu suka menguasai harta kekayaan. Terus supaya dia tidak ditagih, caranya setiap orang datang tuh dibuat tidak senang. Apa dinasihati terus disalah-salahin, dimaki-maki sehingga tidak suka datang. Apa perlunya tidak datang? Kalau dia tidak datang kan tidak nagih. Kalau dia sering datang, nanti dia nagih. Bang, ini dibagi dong. Ini dijual dan sebagainya. Tapi kalau nggak pernah datang, kan nggak bisa ngomong apa-apa. Nah, kebetulan adik-adiknya lama-lama menjadi kaya. Ada yang di Australia, ada yang di kota lain yang kaya. Tapi mereka nggak peduli. Karena apa? Di waktu mudanya dia merebut hak orang lain. Jadi kadang-kadang orang itu mentang-mentang masih kuat, itu lalu terus berbuat semena-mena. Nanti kalau dia jatuh, misalnya sakit, sakitnya dia jatuhnya menjadi sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Ya, oleh karena itu kita jangan ragu-ragu kalau kita bersedekah nanti Allah akan menggantinya. Itu hadis. Di ayat di Al-Quran juga ada yang senada itu. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan apapun yang kalian sedekahkan, Allah akan menggantinya. Dan Allah itu adalah pemberi yang paling baik. Terus, dan Allah kalau ganti, itu tidak satu diganti satu. Allah menggantinya itu satu dilipat gandakan. Pelipat gandaan itu bisa tidak terhingga. Allah memberikan contoh di Al-Quran itu dilipat gandakan 700 kali. Tapi bisa nggak Allah melipat gandakan lebih dari 700? Bisa. Bisa. Jadi ayat Allah memberikan contoh yang konkret kita bisa melihat dengan mata sendiri. Coba deh kamu tanam satu butir gandum.
satu butir padi. Terus kamu tanam aja, asal tanahnya gembur, ada air cukup, nanti dia akan tumbuh. Yang membuat tumbuh siapa? Allah. Dia nanam aja, dia naruh aja, plek gitu. Terus dia tunggu setelah 3 bulan keluar buahnya padi dalam jumlah yang banyak. Bisa 700, bisa lebih. Nah, lihat, gampang kan bagi Allah membuat yang satu menjadi 700. Nah, ini supaya kita tuh bisa melihat. Tapi Allah membuat melipat gandakan lebih dari 200 700 bisa. Dikasih contoh di surat Al-Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfis syahr. Beribadahnya dalam satu malam saja, pahalanya itu bisa lebih baik dibanding dengan beribadah selama 1000 tahun. Ya, ini yang 700, ini ayat ini populer sekali. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan untuk orang yang Allah kehendaki. Oh, kok yang dikehendaki? Kalau dibilang Allah akan melakukan sesuatu seperti yang Dia kehendaki, kita jangan menganggap Allah itu berbuatnya suka-suka. Ya, kalau dibilang limayyasha kepada Allah yang Dia kehendaki, kepada orang yang Dia kehendaki, jangan kita terjemahkan Allah memberinya itu suka-suka aja. Oh, itu pengerti pemahaman negatif. Kalau dibilang Allah akan memberi kepada orang yang Allah kehendaki, Allah itu kalau berkehendak itu pakai pola. Allah kalau berkehendak kan terus dilaksanakan dengan perbuatan. Kehendak itu sifat Allah yang kita kalau yang belajar sifat 20 itu ada iradah. Allahnya disebut muridan. Allah itu berkehendak. Terus setelah berkehendak Allah itu mem- mem- mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan kehendaknya. Kudrah. Sifatnya namanya kudrah. Allahnya disebut qadir. Eh, Qadir, maha berkuasa. Terus kalau Allah mengimplementasikan kekuasaannya, kita menyebutnya takdir. Takdir itu implementasi dari kudrah. Nah, ketika Allah mengimplementasikan kekuasaannya, Allah itu memilih pakai pola. Saya sebut memilih bahwa Allah berperilaku apapun, Allah memilih dengan pola. Bisa nggak Allah berbuat sesuatu tanpa pola? Bisa, bisa. Tapi Allah memilih pola. Kenapa memilih pola? Karena Allah sayang sama kita. Karena Allah sayang sama kita. Kalau Allah berbuat sesuatu tanpa pola, itu nanti orang-orang tidak punya harapan. Karena pola itu akan memberi kita harapan. Kalau kepengen pinter caranya gimana? Ya belajar. Kalau tanpa pola, nggak usah belajar tapi tahu-tahu pinter. Ya, dan sebagainya. Jadi itu mesti pakai pola. Kalau kepengen perutnya tidak lapar gimana? Makan. Supaya makan, bisa dapat makan gimana? Cari penghasilan. Cari penghasilan caranya gimana? Ada polanya. Ya. Nah, pola-pola itu memang diciptakan oleh Allah supaya kita bisa membuat perhitungan dan kita punya harapan. Harapan itu expectation. Harapan itu penting supaya kita itu mempunyai motivasi, ya, mempunyai semangat bekerja. Jadi kalau Allah itu akan melipat gandakan dalam hal mengganti sedekah, Allah itu akan melipat gandakan kepada yang Allah kehendaki. Nah, Allah menghendaki itu ada polanya. Pola yang paling mendasar adalah ketika bersedekah hanya dengan tujuan mencari ridho Allah. Kalau sedekahnya tidak dalam rangka mencari ridho Allah, Allah tidak mengganti. Contohnya sedekah tidak karena Allah, tapi apa? Supaya dia memilih saya menjadi anggota DPR. Nah, itu tidak akan dilipat gandakan.
Ya, ya itu jadi Allah itu yang dikehendaki itu gimana? Yang dikehendaki mesti pakai pola. Yang polanya gimana? Karena semua yang dilakukan atau zakat itu hanya dalam rangka mencari ridho Allah. Wa ma ataitum min riban liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Kalau kalian menggandakan atau membuahkan atau mengembangkan harta kalian, mengembangkan atau kita suka menyebut bunga, ya, taruh di bank supaya dapat bunga, dipinjamkan kepada orang lain supaya membayar bunga. Itu diharapkan kalau memberi pinjaman 100.000 nanti kembali 110. Nah, itu kan tumbuh. Nah, kalian yang menganggap itu tumbuh, wa ma ataitum min riban liyarbu fi amwalin nas. Apa yang kalian harapkan itu tumbuh dari hartamu yang kamu salurkan kepada orang lain, itu fala yarbu indallah. Menurut Allah tidak akan berkembang, tidak akan tumbuh. Yang bisa tumbuh itu wa ma ataitum min zakatin turiduna wajallahi faulaika humul mudhaifun. Kalau kalian memberi zakat niatnya hanya karena mencari ridha Allah, maka mereka itulah yang betul-betul ingin menggandakan, bukan hanya membungakan, tapi menggandakan. Mudhaifun adhafa. Itu artinya berlipat ganda. Jadi tidak semena-mena, tidak suka-suka, tetapi Allah berbuat segala sesuatu dengan pola. Begitu, nah, bagaimana kalau kita mau bersedekah yang ikhlas? Ikhlas itu artinya memurnikan niat. Niatnya murni hanya untuk mencari ridho Allah. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain itu bahkan terima kasih pun tidak perlu. Nah, kalau kita ingin ngecek saya ini ketika bersedekah ikhlas nggak? Kalau kita ketika bersedekah, kemudian orangnya diem aja, tidak berterima kasih, terus dalam hati kita, dalam hati aja, orang itu nggak tahu diri, dikasih duit nggak pernah terima kasih, nggak pernah terima kasih. Nah, kalau dia mengatakan begitu, berarti dia mengharapkan pemberian itu dibayar dengan terima kasih. Meskipun tidak dalam bentuk duit, itu termasuk pamrih, pamrih kepada yang diberi. Itu tidak ada gunanya. Ya. Yang benar itu wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Orang yang mau memberi makan kepada orang miskin, anak yatim atau tawanan perang. Termasuk tawanan perang itu kan musuh. Musuh saja itu suruh memberi makan. Terus makanan yang diberikan itu makanan yang masih disukai, ala hubbihi yang disukai. Nah, ada orang bercerita kepada saya, dia itu punya ibu tiri. Dia kebetulan uh, ngaji di suatu kota, terus dia numpang, di hidupnya numpang pada saudara-saudara yang mau menampung. Kebetulan yang mau menampung justru orang-orang yang miskin. Ibu tirinya kaya, terus suka-suka manggil, itu genteng bocor kamu betulin. Terus dia datang, dia betulin, setelah selesai dikasih makan. Dia belum dikasih makan sebelum menyelesaikan pekerjaan. Jadi dia datangkan karena miskin lapar. Makan nasinya udah hampir rusak, sudah bau gitu. Masya Allah. Lah itu kan diingat itu sampai dewasa, sampai kapanpun akan diingat. Dan itu kalau diceritakan kepada anaknya, anaknya itu tahu, oh ternyata nenek itu jahat itu. Ya. Nah itu namanya tidak ikhlas. Kalau yang ikhlas itu innama nut'imukum liwajhillah. Aku memberi kamu makan itu hanya karena Allah, bukan karena aku kepingin kamu membayar kepada saya, membayar dengan apapun. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Aku tidak mengharapkan balasan dari kamu dan juga tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Nggak usah. Tapi di kita ini ada perkembangan yang tidak seperti ini. Perkembangan tradisi lah, tradisi. Saya punya orang yang ya, tetangga yang mau mantu, mau apa, ada menikahkan anaknya. Ngomongnya gini,
saya tenang lah. Kalau nanti saya menikahkan anak, saya kira-kira sudah dapat 4 ekor ayam dari si A, apa berapa ekor dari si B. Rupa-rupanya dia cerita dulu kan dia udah menikahkan anaknya 4 kali. Setiap kali dia punya kerja begitu, aku nyumbang 1 ayam. Jadi sekarang dia ngutang 4 ayam. Itu di sini, Pak, di Jakarta ini. Rupanya tidak hanya di Jakarta. Orang Amerika cerita pada saya, wah, kalau ulang tahun terus nanti teman-temannya pada datang bawa hadiah, dicatat Pak, catat nanti kalau dia ulang tahun, hadiahnya harus yang senilai dengan itu. Oh, rupa-rupanya di mana-mana begitu. Itu tidak akan digandakan oleh Allah karena mengharapkan imbalan atau balasan. Ya. Tapi beda ya kalau misalnya kita itu diberi oleh orang, kemudian em, misalnya kasih sayur, memberinya pakai panci, kemudian ketika mengembalikan diisi lagi sebagai hadiah juga. Nah, kalau yang memberi tadi dengan pamrih, misalnya begini, wah Pak Andi ini kan duitnya banyak itu dan istrinya pinter masak. Kalau aku kasih masakan, nanti mesti dibales. Dan balasannya mesti lebih enak, lebih mahal. Terus rajin ngasih Pak Andi. Kok memberinya kepada yang kaya sih? Ya karena kalau yang kaya ini membalas. Yang tidak kaya nggak balas. Nah itu juga tidak ada gunanya. Ya. Oleh karena itu, apa namanya, kita apapun yang kita lakukan itu harus kita usahakan tulus karena Allah. Barangkali ada yang em, insentif yang bisa kita peroleh kalau kita tuh rajin bersedekah, maka kita akan dimudahkan seperti sabda Nabi, "Man nafasa'an mu'min kurbatan min kurabit dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Kalau orang yang memberi kemudahan, memberi solusi kepada orang di dunia ini, nanti Allah akan memberi kemudahan bagi dia di hari kiamat. Terus kalau orang itu mau menutupi kelemahan orang lain atau rahasia orang lain, maka Allah akan menutupi kelemahan dia dan kesalahan dia di akhirat dan sebagainya. Dan orang yang rajin bersedekah itu akan di padang mahsyar saja sudah mendapatkan keuntungan, yaitu akan mendapatkan naungan yang saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ada 7 kelompok. Salah satu di antaranya adalah rojulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluh. Seseorang yang bersedekah lalu dia merahasiakannya sehingga ibaratnya tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak melihat. Ini bukan letterlock ya. Kalau letterlock nanti kalau bersedekah tangannya disembunyikan. Ini ibaratnya tidak me- tidak ada orang tahu. Tapi ini suka dimanfaatkan oleh orang-orang yang curang. Orang yang curang ini tidak hanya orang-orang yang biasa, ustadz pun bisa. Ya, misalnya sedang membangun masjid nih, pengurus sedang renovasi. Terus ada orang yang menyumbang, aku nyumbang tapi jangan ketahuan orang ya. Biasanya orang yang seperti itu sumbangannya banyak tuh ya. Atau sedikit juga bisa, jangan nulis nama saya, hamba Allah saja. Nah, terus ketika dilaporkan begitu, ini dari siapa saja, orangnya nggak mau dikasih tahu. Di saat yang sama, pengurus ini renovasi rumahnya sendiri. Nah dicurigai, kok bisa dia renovasi rumah bareng dengan renovasi masjid? Tolong dong dibuka siapa saja yang memberi sumbangan, berapa jumlahnya. Nggak bisa, orangnya minta dirahasiakan kok. Jadi karena dirahasiakan itu dipakai sebagai tameng untuk mengambil sebagian untuk membiayai rumahnya. Nah itu apa namanya dimanfaatkan ya, kadang-kadang agama itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang bermaksud jahat. Dan lebih lagi orang yang suka bersedekah akan diizinkan tinggal di surga
masuknya ada pintu khusus. Kalau orang puasa itu pintunya disebut pintu Ar-Rayyan. Kalau orang yang rajin bersedekah, pintunya disebut pintu sodakoh. Jadi sudah ada, eh, sudah pesan tempat, bahkan pintunya pun sudah ditunjukin. Silahkan masuk lewat pintu sana. Saya kira demikian. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat dan eh, mudah-mudahan masih ada waktu untuk kita dialog. Barangkali ada yang menambah atau bertanya. Silakan. Baik, jazakallah khairan kasiran dari kita, Ustaz Izzatullah. Untuk para jamaah yang mengikuti kajian di rumah maupun di masjid, jika ada pertanyaan kami persilahkan. Ada? Mungkin dari kami juga, dari kami terlebih dahulu nih Pak Ustaz. Untuk bersedekah tadi, apa namanya, ayatnya itu kan, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah. Tadi juga Pak Ustaz sampaikan untuk bisa bersedekah maka harus mempunyai harta. Nah, bagaimana mereka yang nggak mempunyai harta, apakah dalam rangka misalnya memberikan tenaganya, pikirannya, itu bisa masuk dalam kategori ini, Pak Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Em, Sedekah itu kan memberi. Memberi itu kalau kita punya harta, kita memberi dalam bentuk harta. Tetapi kalau kita tidak bisa memberi dalam bentuk harta, kita bisa memberi dalam bentuk lain. Rasulullah memberikan gambaran, misalnya senyum saja itu sedekah. Karena dengan senyum, senyuman kita itu membuat orang yang asalnya sedih menjadi ikut senang. Ya, karena secara kejiwaan, interaksi antar manusia itu bisa menularkan nuansa batin. Ya, kalau kita itu riang, maka kita akan cenderung mempengaruhi orang-orang di sekitar kita menjadi riang. Ya. Ini pengaruh interaksi itu banyak sekali. Misalnya kalau sebelah kita itu menguap untuk karena ngantuk, nah, kita terus cenderung untuk ikut ngantuk. Kalau kita anu apa yang lain itu riang, maka orang menjadi riang. Nah, itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang menghibur ya, supaya jangan kalut begitu terus hiburan ngajak tertawa-tertawa. Nah, jadi sedekah tidak harus dalam bentuk harta tapi bisa dalam bentuk tindakan yang bisa mempengaruhi kejiwaan orang menjadi positif. Kadang-kadang sedekah itu tidak dalam bentuk yang seperti itu tadi. Misalnya senyum tadi kan nyata. Kita senyum terus membuat orang yang asalnya sedih, mungkin dia asalnya pura-pura seneng dengan membalas senyum. Tapi lama-lama menjadi terbawa. Bisa juga begini, zikir kan dianggap oleh Allah sebagai sedekah. Ya, contohnya misalnya ada sekelompok orang muhajirin yang miskin. Muhajirin miskin itu karena mereka meninggalkan harta dan rumahnya di Mekah, tinggal di Madinah. Di Madinah mereka tidak punya pekerjaan atau bahkan memang sengaja tidak mau kerja supaya bisa selalu nempel dekat dengan Rasulullah. Terus mereka iri positif. Rasulullah, kami kalah dengan orang-orang yang kaya. Apa maksudmu? Iya, kita sholat, mereka sholat. Kita puasa, mereka puasa. Tapi ketika mereka itu bersedekah, kami nggak bisa bersedekah. Mereka bisa memerdekakan budak, kami tidak bisa. Oh, kamu kepengen mendapatkan pahala yang sama. Baca aja, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 30 kali, Allahu Akbar 33 kali setiap habis sholat. Kalau kamu melakukan ini, kamu pahalamu bisa melebihi mereka. Yang bisa mengungguli kamu hanya orang yang juga melakukan yang sama. Oh, senang mereka. Itu kan disamakan dengan orang yang bersedekah, orang yang bersedekah. Jadi bersedekah bisa dalam bentuk zikir. Logikanya gimana? Orang Muslim itu minimum tidak menyakiti orang lain. Ya. Al-Muslimu man salimal muslimu namin lisanihi wayadih.
Yang namanya orang Muslim itu eh, dia menjamin bahwa orang lain tidak terluka, baik secara fisik maupun secara mental. Tidak ada omongan yang membuat sakit hati, tidak ada tangan yang membuat sakit fisik. Nah, kalau kita lazim zikir, paling tidak kita tidak melakukan kejahatan kepada orang lain. Itu sudah sedekah. Ya, itu sudah sedekah. Ya, jadi kita sedekah semampu kita. Kita kalau tadi saya bilang, kan kita bisa memberi kalau kita menerima. Orang zikir menerima apa? Menerima keimanan, menerima ketentraman hati, menerima dari Allah kemauan untuk beribadah dan sebagainya. Loh, bahwa kita mau beribadah itu pemberian dari Allah. Bukankah Allah mengatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kamu tidak akan mempunyai kemauan untuk rajin sholat di masjid kalau Allah tidak membuat kamu mau. Jadi kemauan itu sendiri adalah pemberian Allah. Nah, kalau kita diberi kemauan oleh Allah, kita beri kepada orang lain. Paling tidak kalau pasif, saya tidak mengganggu orang lain. Bisa juga dalam bentuk karena aku diberi kemauan oleh Allah berarti saya punya semangat. Karena aku punya semangat, aku memberi orang lain dalam bentuk semangat. Gimana memberi orang lain dalam bentuk semangat? Memberi motivasi. Jadi memotivasi orang itu termasuk sedekah. Terima kasih. Baik, Pak Ustadz, ini dari kawan-kawan yang mengikuti online ada dari Pak Yan Kuryana. Ustadz, kita diajarkan untuk bersyukur dalam tingkatan yang lebih rendah dari bersyukur adalah berterima kasih. Dan kita juga diajarkan untuk berterima kasih. Bahkan diajarkan untuk mendoakan orang yang memberi. Pandangan Ustadz bagaimana? Begini, ini kan dari dua arah nih. Ketika kita memberi, kita jangan mengharapkan terima kasih dari orang itu. Tapi ketika kita diberi, mesti kita berterima kasih. Jadi kalau tadi saya bilang tidak mengharapkan terima kasih, itu dari sisi pemberi. Tapi orang yang diberi harus tahu diri dong. Dia tuh bisa mendapatkan kenikmatan kan karena diberi. Oleh karena itu kita dianjurkan oleh Allah berterima kasih itu kepada Allah dan kepada orang yang dipakai oleh Allah untuk menyalurkan kasih sayang Allah kepada kita. Contoh yang disebutkan dalam Al-Quran, kita itu tidak akan bertahan hidup, kita tidak akan pinter kalau tidak dirawat dan dididik oleh orang tua kita. Ibu kita misalnya tidak menyusui kita 2 hari aja, mati kita. Kalau kita sakit, orang tua kita tidak mengurusi pengobatan kita, mungkin sudah mati dari dulu. Tapi mereka dengan tulus merawat kita. Dan kok orang tua kita mau merawat kita, kenapa sih? Allah yang membuat. Jadi Allah itu menanamkan rasa kasih sayang kepada seseorang supaya dia menyayangi anaknya. Sejahat-jahat manusia itu umumnya sayang kepada anaknya. Sejahat-jahatnya. Hanya orang yang kebangetan aja yang membunuh anaknya. Jadi oleh karena itu kita bisa disayangi oleh orang tua karena Allah memberi kasih sayang kepada orang tua kita. Terus orang tua kita menyalurkan kasih sayangnya kepada kita. Maka ketika kita berterima kasih, terima kasih kepada Allah dan terima kasih kepada penyalur tadi. Ya, di surat Luqman, anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tua. Karena orang tua itu menjadi penyalur. Oleh karena itu kalau Pak Ian diberilah, karena ini pertanyaannya kan diberi oleh siapapun, Pak Ian mesti berterima kasih kepada orang yang bersangkutan dan kepada Allah. Jangan lupa. Ada sih, ada suatu daerah yang suka disindir oleh orang. Orang daerah sana itu kalau diberi kok nggak pernah terima kasih sih. Betul-betul ekstrim itu. Sampai mereka mendapatkan bencana, dikasih dibantu, kasih bikinin rumah dan sebagainya. Nggak terima kasih.
sampai itu anu apa viral itu. Terus mereka membela dirinya apa? Kita itu kalau mendapatkan kenikmatan itu, kita mesti terima kasihnya kepada Allah. Alhamdulillah. Ya, tapi dia kurang kurang terima kasih kepada penyalur. Kurang. Jadi terima kasih kepada Allah saja tidak cukup. Ya, perintahnya anis kurli waliwalidaik. Begitu Pak Yan. Jadi masih ada dua pertanyaan dan bisa kita eh, bacakan. Ini yang pertama, apakah menolong untuk nyokap boleh? Kita niatnya sedekah, tapi yang ditolong malah untuk nyokap. Zakat ya. Gini, ada ulama yang berpendapat bahwa itu harus dinyatakan karena zakat itu dianggap sebagai transaksi, akad. Karena itu transaksi, maka harus ada akad yang dinyatakan bahwa ini sedekah, ini zakat. Tapi ada yang berpendapat tidak harus begitu. Ya, dan kalau kita lihat eh, kenyataan realitas yang ada, kalau kita bersedekah di Saudi Arabia, apakah dalam bentuk dam atau dalam bentuk yang lain, kita itu bayar ke bank. Nggak ada orang yang 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 menerima, udah kita transfer aja, terus yang penting niat kita. Nah, itu berarti beranggapan bahwa tidak perlu di spell out. Tidak perlu di spell out, tidak perlu dinyatakan dengan lisan aku beri zakat ya. Tapi orang-orang yang mengikuti paham bahwa niat itu harus di spell out, itu masih ada di tradisi di kampung-kampung. Sama misalnya zakat fitrah. Ibu, ini zakat fitrah saya untuk ibu. Terus ibu yang menerima, oh ya, saya terima ya zakatmu. Mudah-mudahan Allah membalas dan sebagainya. Nah, ini akad. Itu masih dipakai di kampung-kampung, di desa-desa. Apakah harus begitu? Saya kira dalam kehidupan modern ini lebih banyak yang tidak pakai itu. Misalnya kita kasih di itu kencelengan di masjid itu ada kotak. Kalau di Suada ini ada kotak untuk anak yatim, ada dan sebagainya. Nah itu nggak ada tuh yang tungguin di sana mewakili nggak ada. Terus nanti disalurkan begitu aja. Jadi kalau saya cenderung saya orangnya lebih pragmatis ya, lebih praktis lah. Ya kalau memang bisa di spell out lebih bagus. Nah, misalnya ada orang yang menyalurkan sedekah atau zakatnya kepada saya untuk pesantren. Ya, itu kalau ini Mak Rikza ini aku uang zakatku gitu. Nah, kalau dia bilang uang zakat, saya tidak akan menggunakan untuk misalnya sewa rumah. Saya tidak pakai untuk bayar listrik. Tapi ini khusus untuk makan santri. Gitu. Tapi kalau dia bilang sedekah, ini bukan zakat, kita ada kebebasan. Makanya si Bu Seli itu saya pesan ini duit ya apa boleh untuk macam-macam. Misalnya butuh kulkas. Nah, kulkas diambilkan uang yang bukan dari zakat. Tapi ada orang masukkan ke rekening yang itu hanya untuk makan. Dia bilang ini zakat. Terus bukan untuk rekening yang bukan untuk makan. Terus Bu Seli bilang ini orang ngasih zakat tetapi ngirimnya ke rekening ini. Oh ya udah kita ganti aja. Kita ganti karena kita maunya kalau zakat itu disalurkan kepada manusia ya, bukan kepada barang. Terima kasih Pak Endi. Tidak ada, tidak ada. Pak Ali sudah mengaktifkan eh, mic-nya. Apakah ada pertanyaan? Dipersilakan Pak Ali. Oh, sepertinya nggak sengaja ya. Ya sengaja kali ya. Baik, baik. Tadi Pak Ustadz ada kesalahan tadi, tapi bukan maksud saya kesalahan.
pertanyaan, ada salah satu jemaah yang ke saya, eh, menolong untuk nyogok, boleh nggak Pak Ustadz? Karena sebetulnya niatnya sedekah, tapi ternyata digunakan oleh orang yang diberikan itu untuk nyogok Pak Ustadz. Kalau tahu bahwa itu akan dipakai untuk nyogok nggak boleh, ya. Jadi kuncinya kita tahu nggak. Ya, kalau memang tahu orang itu mau membunuh orang, butuh pisau, kita pinjami pisau, terus dia membunuh, kita ikut dosa membunuh. Tapi kalau dia pinjam pisau, misalnya mau untuk nyembelih kambing, nyembelih kambing untuk korban, silakan. Tapi itu kemudian disalahgunakan, kita tidak ikut bertanggung jawab. Saya jadi ingat pernah saya itu dikasih duit oleh perusahaan karena saya sebagai wartawan diajak keluar kota, terus kasih amplop. Ini kalau saya kembalikan tidak akan kembali kepada lembaganya, tapi diambil oleh humas. Jadi saya tidak mau mengembalikan, tapi saya tidak mau duit ini. Saya berikan kepada sopir. Karena waktu itu keluar kota, terus perjalanan dari hutan ke hutan begitu. Sopir saya kasih malam-malam, Mas, ini untuk kamu gitu. Terus pagi-pagi dia bilang, wah aku tadi malam dikasih duit sama Pak Riksa berkah. Berkah kenapa? Langsung aku belikan nomor. Dapat lagi. Masya Allah. Dosa nggak saya? Mudah-mudahan tidak. Kan saya tidak tahu. Dan mudah-mudahan duit itu mudah-mudahan halal ya. Karena kan oleh perusahaannya sudah dialokasikan untuk saya, tapi saya tidak mau mengambil uang semacam itu karena saya tidak mau pikiran saya terkontaminasi. Kalau saya nerima, saya merasa mendapatkan keuntungan dari situ, nanti saya nulisnya hanya baik-baiknya saja tentang perusahaan itu. Saya nggak mau. Nggak, aku maunya murni pikiranku. Jadi saya kasihkan orang. Nah itu tergantung niatnya, Mas. Saya kira cukup. Ini sudah banyak yang meninggalkan tempat. Mudah-mudahan apa bermanfaat. Dan kalau ini dirasa baik, baik Pak. Ini dirasa baik pelajaran tadi. Maka ayo kita Sangat baik pasang Ustaz. komitmen, kita usahakan kita banyak-banyak bersedekah, menyalurkan pemberian Allah kepada pihak lain, toh nanti Allah akan mengganti kita dan ganti itu akan lebih banyak. Dan demikian kita memperkuat iman karena kita mempercayai bahwa Allah akan mengganti baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah juga menjaga iman kita sampai akhir hayat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Riksa. Terima kasih. Terima Ya kasih Ibu, banyak Pak terima kasih Reza. Ibu. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.